Innal hamdalillah alladzi amata wa ahya wa amarna bit taqwa wa nahana an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Wa wujuhu yawma idzin basirah tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Sadaqallahul adzim. Al-Quran surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75 ayat 22 sampai 25. Bapak Ibu jemaah subuh, tamu-tamu Allah yang dimuliakan, kita kembali bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dapat melaksanakan ibadah salat fardu subuh di awal waktu secara berjamaah dan di masjid. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Allah, malam tadi kita sudah bicara terkait dengan manfaat yang kita dapatkan dari ibadah salat. Pada pagi hari ini kita masih bicara tentang salat. Di antara keutamaan ibadah ini, seperti yang sering disampaikan, kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu innallahi yawmal qiyamah as-salah wa idzal fasadat wa idza salahat salaha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Yang pertama diperiksa dari amalan seorang hamba itu, kata Nabi, adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka diterima amal-amalnya yang lain, dianggap baik amal-amalnya yang lain. Tapi kalau salatnya tidak baik, maka amal-amal yang lain pun dianggap tidak baik. Jadi salat dijadikan oleh Allah sebagai standar untuk menilai ibadah kita yang lain. Sebagus apapun seseorang melaksanakan ibadah haji, sesering apapun dia melaksanakan ibadah haji, tapi kalau salatnya tidak baik, maka tidak ada gunanya ibadah haji. Sebanyak apapun seseorang berzakat, berinfak, bersedekah, dia bangun masjid puluhan buah, dia bangun panti-panti asuhan, dia santuni yatim piatu, tapi kalau sholatnya tidak baik, maka tidak ada gunanya. Sebanyak apapun seseorang melaksanakan ibadah puasa, nanti 35 hari lagi Bapak Ibu, insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Di bulan Ramadan nanti kita akan berjumpa dengan orang-orang yang tidak pernah ke masjid, lalu tiba-tiba hadir di masjid. Iya tuh, iya enggak? Bahkan ada orang mengatakan, Bapak Ibu, ada orang berkata, aku sembahyang ini, tapi puasa lagi. Sembahyang sih tidak, tapi kalau puasa kok boleh puasa. Ya. Sebagus apapun puasa yang dikerjakan, kalau tidak diterima salatnya, maka tidak ada guna puasa. Dianggap tidak ada gunanya puasa kalau salatnya tidak diterima. Dari mana kita katakan Bapak Ibu, siapa yang sengaja meninggalkan salat, berarti dia mengingkari, dia meninggalkan kelima-lima rukun Islam.
Bukan cuma sholat yang dia tinggalkan. Kelima-lima rukun Islam itu dia tinggalkan. Kalau sholat berani dia tinggalkan. Jadi salat ini dijadikan standar oleh Allah untuk menilai ibadah-ibadah kita yang lain. Kemudian Bapak Ibu Allah, salat yang kita kerjakan itu ternyata menggugurkan dosa-dosa kita. Dalam satu hadis Nabi kita mengatakan, ketika seseorang itu idza qama ila shalah, apabila seseorang itu berdiri untuk sholat, maka didatangkanlah dosa-dosanya. Didatangkan dosa-dosanya. Ketika dia berdiri, didatangkan dosa-dosanya. Kemudian ketika dia ruku, maka berguguranlah dosa-dosa itu dari tubuhnya. Sama ibaratnya Bapak Ibu, diletakkan bahan di pundak awak, ya, ketika agak, lalu ketika rukuk badanku jatuh. Begitulah gambarannya orang yang melaksanakan sholat berguguran dosa-dosa. Sehingga ada orang yang sholat ketika berdiri dia lama, tapi ketika rukuk dia sebentar. Ini ditegur oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ditegurnya, diingatkannya. Sebab ketika ruku itu banyak dosa-dosa berguguran. Jadi ketika dia ruku sebentar saja, ya sedikit dosanya yang gugur. Setidak-tidaknya tumakninah. Setidak-tidaknya membaca doa bacaan ruku itu sekali minimal. Subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Sekurang-kurangnya selama itu. Dan ada orang yang sholat kata Nabi 60 tahun. Ibu lalu sholat 60 tahun. Bukan usia orang itu 60 tahun, sholat sudah 60 tahun. Ada seseorang di antara kamu kata Rasulullah, sallu sittina sanah lan tuqbala salat. Ada seseorang yang sholat selama 60 tahun, la tuqbala salat, tidak ada satu pun sholatnya yang diterima. Kalau sholatnya lah 60 tahun, kira-kira berapa umurnya itu? Ya, mungkin lah 70, 75, lah 80-an. La tuqbala salat, tidak ada satu pun sholat yang Allah terima. Kata Nabi ini Bapak. Tak takut itu. Ya camewah ini. Kenapa tidak diterima oleh Allah? Karena la yutimma ruku' wala sujud. Tidak sempurna ruku' dan sujudnya. Yutimma ruku'a wala yutimma sujuda. Yutimma sujuda wala yutimma ruku'a. Kadang dia sempurna ruku'nya, sujudnya tidak sempurna. Kadang sempurna ruku'nya, sujudnya tidak sempurna. Kadang sujudnya yang rancak, ruku'nya indah. Kadang ruku'nya yang rancak, sujudnya indah. Kedua-duanya harus bagus. Ternyata dua gerakan ini Bapak Ibu bisa menentukan kualitas salat seseorang. Ternyata dua rukun ini bisa menjadi standar penilaian bagi salat seseorang. Bapak Ibu Allah, rukuk yang benar itu didatarkan punggungnya. Sehingga kalau diletakkan galih baik siayin, sama jumlah jatuh Bapak Ibu, letakkan
miring. Ada lagi yang rukuknya itu sebentar saja. Kemudian sujud. Ada orang yang sujud itu pahanya dekat ke perutnya, sakit ke perutnya, sehingga betul bagandung itu. Ada orang jauh mana pula? Ya, sederhana saja, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Jangan apa namanya? Ya bantu orang tiarap doang tuh. Sempurnakan rukuk, sempurnakan sujud. Kemudian ada pula yang sujud itu seperti yang sering kita sampaikan, ada 7 anggota sujud. Yang ke-7 anggota ini harus kena ke sajadah, harus kena ke karpet, ke tempat kita sholat. Katamu kan yang samuido, kan yang jangan sampai ada penghalangnya dengan tempat sujud. Kalau ada yang ambil rambut kah, pakaian kah, tolong dibereskan dulu sebelum kita sholat. Tidak ketika sholat itu dulu dibereskan. Ada di perlu kan dulu, tidak lupa dulu. Kemudian 2 telapak tangan. Telapak tangan berarti ini. Jadi ketika sujud tangan itu datarkan seperti ini. Jangan ya. Atau merikuk. Ya waktu adu di sajadah. Jadi kalau merikuk jangan. Satu, 2, 3, lutut 2, 5, kemudian 2 ujung jari kaki. Jadi itu yang sujud, anggota sujud. Ke-7 anggota sujud itu harus kena ke sajadah, ke tempat kita sholat. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan. Kemudian manfaat dari sholat ini ternyata Bapak dan Ibu, ini lebih nikmat nanti daripada surga. Jadi orang yang sholatnya konsisten, orang yang sholatnya bagus akan mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan yang lebih daripada surga. Surga itu nikmat, tapi ada lagi yang lebih nikmat daripada surga itu. Surga itu kata Allah, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Belum pernah nampak oleh mata. Nah, tak bayang, tak pikir, terbetik dalam hati. Itu surga. Kalau hari ini Bapak Ibu dengan kita
ingin lihat bagaimana kondisi kota Paris yang hari bisa dilihat. Bapak Ibu ingin melihat bagaimana orang sedang tawaf di Masjidil Haram bisa dilihat. Karena kecanggihan ilmu teknologi hari ini. Tapi ini akan diberikan oleh Allah satu kenikmatan, satu kebahagiaan. Mala ainun ra'at, yang belum pernah nampak oleh mata. Dan belum pernah terdengar oleh telinga. Belum pernah ada orang menceritakan begitu indah. Jadi kalau ada guru-guru kita, ada mubalik dai kita yang menceritakan surga itu seperti ini, seperti itu, jauh daripada itu. Bahkan tidak pernah terbayang. Wala khatara ala qalbil bashar. Tidak pernah terpikir, tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Tapi ada lagi yang Allah berikan kepada orang yang salat dengan baik itu, kenikmatan yang jauh lebih nikmat daripada surga. Apa itu? Dalam surah Al-Qiyamah disampaikan ila wa wujuhu yawma idzin nadirah. Pada hari itu kata Allah, wajah-wajah mereka berseri-seri, wajah-wajah mereka bergembira, wajah-wajah mereka penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Ila rabbiha nadirah. Karena mereka bisa memandang Tuhannya secara langsung. Suatu ketika Nabi di saat dulu-dulu dengan para sahabat, ketika itu kebetulan sedang bulan purnama. Lalu Nabi mengatakan, nanti kalian akan bisa melihat Rabb kalian, akan bisa melihat Allah seperti memandang bulan purnama. Imam itu bahasa sasa. Tapi ini melihat Allah nanti seperti melihat bulan purnama. Bukan sama Allah dengan bulan purnama, enggak, tapi posisinya itu seperti kita melihat bulan purnama. Dalam artian tidak perlu kita berdesa-desa. Seperti itulah. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, wa wujuhu yawma idzin nadirah. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Ila rabbiha nadirah. Karena mereka bisa melihat langsung Allahnya, Rabbnya, Tuhannya. Ternyata kebahagiaan berjumpa dengan Allah itu mengalahkan nikmatnya surga, mengalahkan indahnya surga, mengalahkan bahagianya berada di surga. Dan itu hanya dikatakan oleh orang-orang yang konsisten dan baik. Di ayat berikutnya dikatakan oleh Allah, wa wujuhu yawma idzin basirah. Ada lagi hari itu yang wajahnya tertunduk, malu, takut. Dan kecemasan. Wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Kenapa? Tadunnu ayyuf ala biha faqirah. Karena mereka mengira azab akan didatangkan kepada mereka. Sudah terbayang olehnya siksa yang berat, azab neraka yang luar biasa. Kalau ada Bapak Ibu mencari orang di sidang danlah diponis oleh hakim, dihukum sekian belas tahun. Nah, cari wajahnya Bapak.
korupsi 300 triliun, hukumannya berapa? 6,5 tahun. Alasan hakim apa? Dia orangnya baik, dia orangnya punya istri, punya anak, dia orangnya baik ketika bersidangan. Logisnya itu. Sementara ada nenek-nenek yang korupsi, yang maling mencilok pisang setandan, dapat hukum 8 bulan. Alhamdulillah, alhamdulillah buat nenek itu. Ya. Alhamdulillah untuk nenek. Yo, setidaknya selama 8 bulan nenek pun tidak memikir makan. Ini malam pisang pun dia tidak bisa makan. Setidaknya selama 8 bulan nenek pun tidak memikirkan makan pagi, tidak mungkin makan siang. Cukup. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah, orang yang tidak salat, orang yang tidak sempurna salatnya, orang yang banyak buruk salatnya, maka wajah-wajah mereka itu kan tertunduk hina di hadapan Allah. Makanya jangan kita sepelekan salat ini. Wuduknya pun dianggap remeh. Tapi wuduknya tidak sempurna. Wuduk yang tidak sempurna akan mengantarkan salat yang tidak ada nilainya di sisi Allah. As-salah miftahul jannah. Salat itu kuncinya surga. Wa miftahus salat al-wudu. Dan kunci dari salat itu adalah berwudu. Ada orang yang ketika berwudu asal-asal berwudu. Berwudu tidak sempurna. Kadang dia basuh tangan, membasuh wajah bagus, membasuh tangan bagus, mengusap kepala bagus, tapi ketika membasuh kaki tidak bagus. Apa kata Rasulullah? Wailul lil aqab minan nar. Celakalah seseorang itu karena tumitnya, dan tumit itu membawa dia masuk ke dalam neraka. Apa itu? Karena ketika baru tumit kau tidak sempurna kena air. Tidak sempurna kena air, sehingga ada 1 titik, 2 titik di tumitnya itu, di kakinya itu yang tak kena air, dan itu menyebabkan sholatnya tidak diterima oleh Allah. Fawaidul lil aqab. Silakan pada tumit. Tumit itu yang membawa dia ke neraka. Wajah sempurna dibasuh, tangan sempurna dibasuh, kepala diusap dengan baik, tapi ketika tumit tidak diperhatikan. Padahal tumit bagian dari anggota wudu. Al-Quran mengatakan, wa idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Karena membasuh tumit itu seperti membasuh muka, harus meratakan air. Jadi tidak seperti mengusap kepala. Ini kadang ada orang mengusap kepalanya bukan cuma 1 kali, sampai 3 kali. Padahal yang diminta cuma mengusap. Nah, jadi ba'a Nabi baru
Jadi tidak mesti merata kena air. Maka tidak mesti mengalir air di situ. Karena hanya sekedar mengusap. Tapi kaki itu sama dengan wajah, sama dengan memasuk tangan. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki sampai mata kaki. Nah, kalau sampai mata kaki itu berarti lah kata masuk tumit harus ada di situ. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan. Jangan kita kerjakan buru-buru, tergesa-gesa. Kadang ada orang karena mau sholatnya buru-buru, karena terlambat dia datang berjamaah, dia takut ketika rukuk dari imam, dia bersegera atau bergegas berwuduknya. Muazin mau pamit, sholat berjamaah dimulai, dia mau berwuduk. Orang sudah mulai sholat. Nah, ini takut ketinggian takbir pertama, dia takut kalau dia tidak bisa rukuk sama imam, dia asal berwuduk saja. Nah, itu salah. Tidak disempurnakan wuduknya. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu kita katakan. Sehingga bisa jadi ada anggota-anggota wuduknya yang tidak terkena air wuduk. Dan itu bisa merusak ibadah. Kemudian ada lagi Bapak Ibu yang berlari mengejar sholat berjamaah, dia takut tidak mendapatkan rukuk bersama imam. Padahal kita tidak disuruh untuk mengejar berlari, tidak, maka dilarang. Jadi banyak kalau awak kalah, dia tanam saja otak. Wah, anak salah awak kalah beda. Kita hampir merata Bapak Ibu di Sumatera Barat ini. Beberapa saat sebelum masuk waktu sholat sudah ada mengaji. Ya. Masa lain tidak ada, masa itu baru banyak. Nah, itu kan sudah memperingatkan kita. Sementara itu waktu sholat masuk. Jadi tinggalkanlah aktivitas, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang akan mengganggu kita nanti ketika kita sholat. Jual beli tinggalkan, bekerja di parak, di sawah tinggalkan dulu, di rumah tinggalkan dulu. Kalau ada yang memasak, kalau ada yang sedang cuci piring, sudah mulai mengaji mamanya. Berhentilah, tinggalkan. Itu tidak tanggung. Akhirnya tolong tanggung, tanggung seketik lain, kasawantan lain. Habis pula, itu mula santang. Nah, sehingga orang lah dia amat awak nomor 2. Apa itu? Ketika masuk kamu saji, dicari imam sedang sujud. Hanya tunggu imam tegak di jamaah. Biar orang tegak dulu, awak letak lambeknya serakaatnya. Tunggu karena imam. Itu kesalahan. Awak kau mengajar gerakan atau mengajar pahala? Hah? Yang dicari gerakan atau pahala? Pahala. Itu duduk sujud sama imam itu ada pahalanya Bapak Ibu. Masing-masing itu ada pahalanya. Jadi ketika kita masih bisa ya sujud sama imam, ya sujudlah. Awak datang imam sedang sujud, awak takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung sujud. Tidak usah ditunggu imam itu berdiri. Rakaat berikutnya tidak usah. Walaupun awak tetap belum dihitung satu rakaat. Mendahului imam. Mendahului imam itu tidak benar. Lambek banalo dari imam tak nunggu dia. Bulan Desember kemarin saya pulang kampung ke Ujung Gading.
Di rakaat yang kedua Bapak dan Ibu, ketika imam sudah ruku, saya pun ruku, jemaah yang lain ruku, tapi yang satu di samping saya ini dia belum ruku. Nah, ketika imam sedang baca sami Allahu liman hamidah, dia baru ruku. Imam sudah berdiri sami Allah mengucapkan sami Allah, dia mau akan ruku dia. Jadi ketika imam ruku, jemaah yang lain tadi ruku, dia belum ruku, dia masih berdiri. Lalu selesai sholat Bapak Ibu, saya tegur orang tambah santai. Anda tadi ketinggalan satu rakaat karena tidak bisa ruku bersama imam. Tambah lagi. Bajunya jubahnya putih, pakai seragam. Saya tidak peduli penampilan, tapi yang saya tahu dia itu salah dan itu kewajiban saya mengingatkan. Kalau dia marah silakan. Saya suruh tambah. Alhamdulillah tambahnya Bapak Ibu. Tambah. Dia tidak tanya saya siapa. Dia tidak tanya profesi saya apa. Dia cuma mengerjakan apa yang saya inginkan. Jadi Bapak Ibu Allah yang dimuliakan, capek dah lupa do imam dah boleh lapik tangan